Berantakan di mana-mana. Jelas saja berantakan. Kayaknya ibuku sakit keras. Nenek sakit. Aku yang masak. Jangan khawatir. Sakit. Aduh. Iya, kesempatan emas. Kenyang. Ibu sudah pulang ya? Di hari yang cerah, Nobita merasa kesal karena sebentar lagi April Mop. Biasanya di April Mop akan terjadi banyak kebohongan. Nobita yang kesal pun mengerjai Doraemon dan memberi sebuah makanan dorayaki kepada Doraemon. Namun saat Doraemon membukanya, ternyata itu adalah tikus dan bukan dorayaki. Di sini, Doraemon merasa sangat kesal. Namun, Nobita menegaskan jika itu hanyalah kebohongan. Nobita pun meminta bantuan kepada Doraemon untuk mengeluarkan alat yang bisa membantunya. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama alat penyedot kebohongan, di mana alat itu akan menyedot kebohongan orang-orang yang mengatakan hal yang tidak sesuai. Sebaliknya, orang itu akan berkata jujur. Nobita pun kegirangan mendapatkan alat tersebut dan langsung mencobanya kepada Doraemon. Ternyata, alat itu berhasil menyedot kebohongan tersebut. Nobita dan Doraemon kemudian pergi keluar untuk menggunakannya. Saat itu, Nobita mendengar suara Giant yang menangis dan mengatakan jika ada buaya. Namun, alat itu mendeteksi jika kata-kata Giant adalah kebohongan. Saat mereka sampai di rumah Tsuneo, Nobita langsung menggunakan alat itu untuk mendeteksi perkataan Giant. Ternyata, Giant hendak menakut-nakuti Nobita dengan mainan buaya. Alhasil, Nobita pun tahu niat Giant. Di sini, Giant dan Tsuneo pun menjadi bertengkar karena gagal mengerjai Nobita. Setelah itu, Nobita pun menggunakan alat penyedot kebohongan kepada setiap orang yang dilihatnya. Bahkan, alat tersebut sampai terlihat sangat penuh karena banyaknya kebohongan. Doraemon pun kesal karena Nobita tidak aturan ketika menggunakan alat tersebut dan mendatangi Nobita. Doraemon mengatakan, jika Nobita harus segera mengubur alat tersebut supaya tidak meledak sembarangan. Jika alat tersebut meledak, maka isi kebohongan akan menyebar kemana-mana. Alhasil, Nobita juga akan mendapat imbasnya. Mendengar hal itu, Nobita pun ketakutan dan berusaha mencari tempat untuk mengubur alat tersebut. Namun, Nobita sama sekali belum menemukan tempat yang pas untuk menguburnya. Hingga akhirnya, alat itu pun meledak di laut dan membuat Nobita terjatuh ke air laut dan membuat Nobita menangis. Di sini, Doraemon datang dan mengatakan jika perkataannya adalah bohong. Jadi, jika alat tersebut meledak, maka kebohongan itu akan kembali kepada pemiliknya. Hal itu pun membuat Nobita lega. Doraemon pun mengajak Nobita pulang ke rumah. Dan, film pun selesai. Abu Darda juga akan menjamin kebutuhan hidup Kiran. Bahkan ia juga akan menjamin kehidupan orang tuanya. Setelah itu, ia pun pergi ke pondok untuk nikah siri. Namun saat ia sampai di pondok, ia baru mengetahui jika dirinya hendak dijadikan istri ketiga oleh Abu Darda. Abu Darda juga mengatakan jika ia telah menghubungi kedua orang tua Kiran. Mendengar hal itu, Kiran pun kesal karena merasa dijebak oleh Abu Darda. Ia pun mengatakan jika Abu Darda memberinya opsi untuk menikah secara siri melalui telepon. Namun, Abu Darda mengatakan jika ia sama sekali tidak menelpon Kiran. Saat Kiran hendak memperlihatkan buktinya, Abu Darda lebih dahulu membanting ponsel milik Kiran. Para jamaah pun mengira jika Kiran telah melakukan sebuah fitnah kepada Abu Darda. Setelah itu, Kiran pun pergi ke suatu tempat karena ia telah janjian dengan Pak Tomo. Namun, saat ia sampai di lokasi, Pak Tomo datang tidak sendirian. Ia datang bersama rekan kerjanya. Saat itu juga, rekan Pak Tomo langsung merasa tertarik dengan Kiran yang berpenampilan menggoda. Saat itu juga, Pak Bambang yang merupakan salah satu rekan Pak Tomo pun tidak tahan dan hendak main sosor kepada Kiran. Di sini, Kiran pun kesal karena merasa dilecehkan dan menyiram Pak Bambang. Melihat hal itu, Pak Tomo pun marah besar kepada Kiran karena telah berbuat ulah. Kiran pun mengatakan jika ia menginginkan pejabat yang sok alim, bukan pejabat yang sakne seperti Pak Bambang. Ia menginginkan pejabat seperti Pak Tomo yang terlihat alim saat di kampus. Namun ternyata, Pak Tomo sangatlah suka berzina.
Di sini Pak Tomo pun marah besar kepada Kiran dan mengatakan jika Kiran adalah munafik karena selama ini ia telah memberi akses hotel dan mobil mewah kepada Kiran. Kiran pun membalikan omongan Pak Tomo, di mana Pak Tomo memberi akses tersebut supaya Pak Tomo bisa menikmati tubuh Kiran kapanpun ia mau. Mendengar hal itu, Pak Tomo pun marah dan refleks menampar Kiran. Namun setelah itu, Pak Tomo langsung meminta maaf kepada Kiran dan bersimpuh, serta meminta Kiran untuk tidak pergi. Berita terkait fitnah Kiran kepada Abu Darda pun menyebar. Di sini, Ami memberikan sebuah surat anonim kepada Kiran. Isinya merupakan sebuah ancaman kepada Kiran. Ami kemudian mengantar Kiran untuk tinggal di kosan temannya, karena saat ini, Kiran tengah menjadi buronan kelompok Dardar. Di pagi harinya, Kiran mendengar seseorang tengah mengetok pintu rumahnya. Ternyata, orang itu adalah Darul. Awalnya, Kiran takut jika Darul hendak menangkapnya dan membawa ke Abu Darda. Namun, Darul meyakinkan Kiran jika ia tidak akan membawa Kiran. Singkatnya, Darul dan Kiran pun semakin dekat. Hingga di suatu saat, para kelompok Dardar pun akhirnya mengetahui kontrakan Kiran yang baru. Di sini, Darul pun membantu Kiran untuk kabur dari tempat itu. Dan dari kejadian itu, Kiran malah menyalahkan Allah. Namun Darda menegaskan, jika itu adalah kesalahan manusia yang takut aibnya terbongkar. Darul mengatakan, jika orang seperti Abu Darda sangat butuh kepercayaan umat, mereka pun takut jika Kiran akan membongkar keburukan mereka. Tak lama kemudian, ibu Kiran pun menelponnya. Ternyata, ibunya telah mengetahui berita itu. Ibunya merasa sedih karena Kiran telah kebablasan dan berani melawan ulama. Kiran yang mendengar hal itu pun merasa depresi karena satu-satunya orang yang ia harap bisa mempercayainya, nyatanya tidak mempercayainya lagi. Namun ayahnya masih membela Kiran dan merasa jika Kiran tidak bersalah. Di malam harinya, Darul pun membantu Kiran untuk mencari kontrakan. Di sini, Kiran pun bersandar di pundak Darul karena ia merasa kacau. Iman Darul pun mulai goyah dan mengatakan jika ia tidak akan meninggalkan Kiran. Akhirnya, malam itu, mereka pun berhubungan badan. Singkat cerita, Darul ternyata mencalonkan diri untuk menjadi ketua himpunah mahasiswa teknik. Darul pun meminta suara kepada kelompok Dardar. Melihat hal itu, Kiran pun merasa dikhianati. Karena pada saat semua orang tidak mempercayainya, Darul pun berjanji untuk tetap bersamanya. Ternyata, Darul mengatakan jika ia tidak bisa lagi bersama Kiran, karena saat bersamanya hanya akan membuatnya berbuat maksiat. Selain itu, uang yang ia gunakan untuk membantu membayar kos merupakan uang infak milik kelompok. Mendengar hal itu, Kiran pun tidak habis pikir. Dan saat Darul melangkah pergi, Kiran pun meneriaki Darul dengan mengatakan jika Darul adalah seorang yang munafik. Setelah mendapat semua masalah ini, Kiran pun akhirnya berprasangka buruk kepada Allah. Menurut Kiran, bentuk pengabdiannya selama ini dibalas oleh Allah dengan bentuk kekecewaan. Setelah itu, Kiran pun berubah 180 derajat dan menjadi pendosa handal. Tidak hanya itu, Kiran bahkan menjadi lodne hingga mendapat uang yang banyak dari berhubungan tersebut. Karena ia melayani para pejabat tinggi dan pebisnis yang kaya raya. Saat Kiran berkumpul dengan anak seni, Hudan menanyakan perubahan Kiran yang sangat signifikan.